Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya yakin teman-teman semuanya udah tidur ya. Nah, di sini saya mau ya istilahnya sharing lah ya, pengalaman di dalam memahami pembelajaran logika dan algoritma. Berhubung saya di semester ini kan membawakan mata kuliah tersebut bagi Anda yang semester 1. Nah, beberapa waktu sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa eh, logika itu merupakan sesuatu yang masuk akal, ya. Masuk akal dalam artian bisa diterima oleh akal sehat manusia. Nah, apa perbedaan antara logika dan perasaan? Apa perbedaan antara logika dan perasaan? Tentu kita masing-masing di sini udah paham. Dan bagi Anda yang mungkin cowok, laki-laki pasti udah paham. Perasaan biasanya ini udah mengarah identik ke perempuan. Sedangkan logika ini udah identik dengan laki-laki gitu. Nah, sebenarnya Anda benar. Ya. Apa yang Anda berpikir, apa yang Anda pikir tadi itu pas, benar. Terdapat hal-hal yang pertama sekali harus Anda bisa membedakan apa yang namanya logika dan apa yang namanya perasaan. Ya. Nah, tentu Anda bisa melihat kaum cowok, laki-laki, ya, mereka berpikir, saya garis bawahi, mungkin tidak menggunakan perasaannya. Sedangkan bagi wanita, ya, mereka berpikir dan bertindak, mereka menggunakan perasaan. Jarang sekali kita melihat wanita bertindak berdasarkan logika. Ya. Sebagai contoh, wanita yang merajuk, di mana cowoknya udah minta maaf. Secara logis, sang cowok sudah mengakui kesalahan dan sang cowok berani mencoba untuk berbesar hati menerima kesalahan, dan sang cowok mengucapkan permintaan maaf. Namun sang wanita sudah paham bahwa apabila seseorang sudah meminta maaf, ya, seharusnya kita bisa memaafkan orang tersebut gitu. Namun pada kenyataannya kita akan lihat bahwa wanita ya menunggu waktu, bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan untuk betul-betul memaafkan seorang cowok apabila melakukan kesalahan. Nah, di sini jelas bahwa pola pikir seorang laki-laki berpikir berdasarkan logika, sedangkan pola pikir seorang perempuan berpikir berdasarkan perasaan. Ya. Oke, itu yang pertama yang harus Anda pahami. Bahwa kita, ya, manusia, ya, pada dasarnya berpikir bertindak, ada yang menggunakan logika dan ada yang menggunakan perasaan. Nah, kenapa saya menceritakan hal ini? Ya, kenapa saya menceritakan hal ini? Komputer di dalam melakukan proses untuk menyelesaikan suatu masalah, dia tidak menggunakan perasaan, tapi dia menggunakan logik. Nah, tentu Anda harus bisa memahami kembali bagaimana memasukkan algoritma-algoritma yang baik sesuai dengan urutan yang tepat sehingga menjadi suatu bahasa pemrograman yang nantinya akan dimasukkan ke dalam komputer tadi gitu. Oke, kita lanjutkan lagi tentang
logika dan perasaan. Nah, di sini saya berpesan kepada Anda semua bahwa pelajaran logika dan algoritma tentu membutuhkan otak, tidak membutuhkan hati. Artinya apa? Kita secara tidak langsung berpikir yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Sesuai dengan apa? Urutan langkah-langkah logis tadi. Ya, langkah-langkah yang masuk akal. Nah, pesan yang pertama, bahwa di dalam mengikuti pelajaran ini, kesampingkan dahulu berpikir dengan menggunakan perasaan. Tentu ini akan berat sekali bagi seorang wanita. Ya, tentu akan berat sekali bagi seorang wanita. Kenapa? Wanita memang dari kecil, ya, wanita memang dari kecil sampai dia besar, dia terdidik dengan perasaan. Gitu. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, seorang wanita bermain masak-masakan. Gitu. Pertanyaannya, bagi seorang cowok, untuk apalah main masak-masakan itu? Tentu kalau itu dipikirkan oleh seorang wanita, tentu akan berbeda. Memang wanita itu memang diciptakan untuk memasak nantinya, ya kan? Memasak di dapur, memasak makanan gitu. Jadi di dalam permainan yang dia lakukan, dia bertindak sebagai seorang ibu yang berada di dapur untuk memasak buat anak-anaknya gitu. Namun pemikiran seorang anak kecil, cowok, pasti berbeda. Dia berpikir apa? Bermain sepeda, bermain layang-layangan, bermain bola, dan sebagainya. Dia bermain dengan kehidupan yang real. Nah, seorang anak perempuan tadi, dia bermain dengan apa? Perasaannya, imajinasi dia. Nah, kembali lagi ke logika dan perasaan. Perasaan menggunakan imajinasi. Logika kadang sulit mengkaitkan imajinasi. Nah, tentu kalau bagi Anda yang sudah hampir memahami di sini, ya, dirunutkan kembali bahwa pelajaran logika ini, ya, apakah membutuhkan otak kiri atau otak kanan? Nah, silakan Anda berpikir tentang hal tersebut. Karena sangat berbeda sekali memang. Kita bermain dengan perasaan, tentu kita mengembangkan kreativitas kita lebih tinggi lagi gitu. Nah, kita bermain dengan logika, sulit untuk berpikir tentang kreativitas. Ya, kenapa? Karena logika tersebut sudah tersusun dan itu masuk akal sehat manusia gitu. Ya, itu masuk akal sehat oleh manusia. Sehingga apabila diketahui secara logis itu sudah benar, selesai logika pada saat itu juga. Namun kalau berdasarkan pemikiran menggunakan perasaan, maka itu tidak akan pernah selesai. Karena yang namanya perasaan ini bisa benar, bisa salah, dan satu lagi, ragu-ragu. Nah, inilah yang sulit dan harus dihindarkan apabila belajar algoritma. Jadi, pesan saya adalah gunakan akal di dalam pembelajaran logika dan algoritma. Tidak menggunakan hati. Secara tidak langsung, proses kerja Anda berpikir mungkin harus Anda restrukturkan kembali. Pada saat Anda berpikir menggunakan perasaan dan pada saat kapan Anda berpikir menggunakan logik. Nah, dahulunya mungkin Anda seperti itu gitu. Nah, sekarang saran saya cukup gunakan logika Anda untuk berpikir. Kesampingkan dengan perasaan. Karena secara tidak langsung kita akan sulit untuk merubah pola pikir kita. Ya.
Di algoritma membutuhkan pola pikir. Di algoritma membutuhkan hal-hal yang masuk akal. Di algoritma membutuhkan urutan-urutan proses. Ya. Jadi akan sulit sekali di algoritma itu tanpa adanya urutan proses. Sebagai contoh, ya kan? Sebagai contoh, seseorang yang berpacaran secara alami, di mana dia berkunjung ke rumah pasangannya secara terus menerus sampai bertahun-tahun lamanya, dan akhirnya melamar dan akhirnya menikah. Begitulah dia urutan yang biasa kita lihat. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang tidak ada pacaran, dia ta'aruf dan dia langsung menikah, tidak butuh bertahun-tahun? Nah, coba Anda berpikir di sini, yang mana menggunakan logis, yang mana menggunakan perasaan. Nah, itu pasti akan berbeda. Logika itu akan berbeda gitu. Ya. Nah, ini tadi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Ya, ini cuma sekedar share lah, berbagi tentang apa yang pernah saya alami di dalam pelajaran ini dahulunya, bahwa memang betul saya menyadari sangat sulit sekali memahami logika ini kalau kita menggunakan perasaan kita. Itu aja kesimpulannya. Ya. Semoga Anda bisa paham terhadap penjelasan yang saya berikan. Ya. Mohon maaf apabila pemahaman kita berbeda. Nah, ini mungkin dari yang saya alami dan saya rasakan. Mungkin kita bisa berdiskusi, kita bisa saling sharing, supaya pemahaman kita menjadi lebih baik ke depan. Jangan lupa like and subscribe channel ini, sehingga dia bisa berkembang menjadi yang lebih baik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.